Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi pada pagi hari ini masih membahas tentang buku yang berjudul Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Nah, untuk yang akan saya bahas di pagi kali ini yaitu di bab 3 yang berjudul Kalau Anda tidak melakukan ini, Anda akan menuju ke jalan kesulitan. Nah, untuk di bab ini itu ada kunci utama yang menjadikan poin dari bab ini. Yaitu kalau untuk dari bab ini yang poin yang saya ambil adalah pentingnya mengingat nama seseorang. Nah, dengan mengingat nama seseorang terus menyebutnya saat ketemu, memanggilnya gitu ya, itu membuat hubungan kita sama seseorang itu menjadi lebih dekat dan juga lebih baik. Dalam buku ini yang bernama Jim Farley sendiri, dia menyebutkan bahwa dia bisa menyebutkan nama depan seseorang itu 50.000 kali. 50.000 nama orang ya. Nah, itu dia adalah sebuah kunci kesuksesan dari Jim Farley. Dengan dia bersosialisasi, terus dia masuk ke dunia politik, dengan dia tahu nama orang-orang penting ataupun nama orang-orang di sekitarnya, dia itu mendapat simpati yang positif. Jadi itu mengapa pentingnya untuk mengingat nama seseorang atau menyebutkan nama seseorang itu saat kita ketemu atau memanggilnya ya. Nah, untuk di pekerjaan kita juga kita bisa terapkan dengan ilmu ini, yaitu dengan mengingat nama seseorang atau menyebutnya. Jadi kita bisa sapa pelanggan terlebih dahulu ya. Ketika ada chat masuk, nomor tidak dikenal, kita bisa mungkin tanya dulu untuk namanya dan juga asalnya dari mana. Nah, untuk obrolan selanjutnya kita bisa menyelipkan beberapa obrolan dengan menyebutkan namanya, terus dengan menyebutkan namanya terus ya. Itu membuat hubungan antara keduanya ini semakin dekat dan juga semakin intens. Jadi tidak serasa asing lagi. Jadi sudah kayak sudah kenal lama gitu ya dengan menyebutkan nama atau memanggil sebuah nama. Itu juga bisa kita terapkan di saat ada tamu offline, tamu datang ke sini. Kita sapa terlebih dahulu dan kita tanyakan dengan ibu siapa dan dari mana. Nah, dengan itu kita mau menawarkan kain atau menawarkan hal yang lain di sini dan juga mengajak ngobrolnya itu enak gitu. Jadi seolah-olah kita itu udah kenal sejak dahulu dengan menyebut namanya. Nah, untuk di bab ini itu juga menjelaskan dan ada juga ilmunya ya. Kita seumpama kita mau kedatangan tamu dari Bank Indonesia. Nah, udah ada kuncinya yang datang kepala BI atau bagian apa BI gitu ya. Nah, itu kita bisa cari dulu untuk biodata dari seseorang tersebut. Dengan orang itu datang terus kita bisa langsung sapa. Nah, orang itu akan berpikiran, wah, saya diakui di sini, saya dikenal di sini. Nah, itu membuat seseorang tuh merasa dihargai dan juga hubungan akan menjadi lebih baik gitu. Nah, salah satu contoh yang aku ingat juga itu saat ada Pak Ali Karisma yang datang ke sini. Nah, waktu itu kalau kayak saya terus temen yang lain tuh nggak tahu. Sedangkan kalau dari Bu Leoni itu dia sering mengikuti, entah itu mengikuti Zoom Meet atau entah mengikuti perkembangan fashion di para desainer gitu ya. Nah, dengan dia datang ke sini, tiba-tiba kok saya kayak kenal ya. Oh, ini Pak Ali Karisma ya, kayak gitu. Nah, dengan itu Pak Ali Karisma kayak, oh, saya dikenal di sini. Jadi membuat nyaman si seseorang saat kita ngobrol dengan saat kita sudah mengetahui namanya gitu. Jadi poinnya atau intinya di sini tuh, jika kita ingin berhubungan dengan baik dengan seseorang dengan baik ya, kita harus mengingat namanya. Nah, nanti kalau ketemu lagi kita harus mengingat, oh itu namanya itu. Karena kalau kita
salah menyebutkan nama atau memanggilnya itu merupakan kesalahan yang fatal kalau dalam buku ini, dan juga kalau kita terapkan pun juga itu merupakan yang fatal ya. Itu nggak nama saya, kok manggilnya ke saya, kayak gitu kan. Jadi penting dalam mengingat nama seseorang dan juga saat mengobrol itu sesekali untuk menyebut namanya gitu. Nah, untuk di bab 3 ini mungkin saya cukupkan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi